bertemu lagi dengan kami di channel Sekolah Kebijakan Publik. Pada kesempatan ini kita akan bahas tema kajian kebijakan publik tentang implementasi kebijakan publik yang dilaksanakan pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan ekonomi lokal. Bersama saya Ari dan pemerhati kebijakan publik di Kota Kediri, Mas Tommy. Selamat pagi Mas Tommy. Ya, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baiklah. Dalam era globalisasi, kita langsung saja. Dalam era globalisasi yang terjadi di Indonesia saat ini, UMKM mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pemberdayaan UMKM bukanlah hal yang mudah. Terbukti masih terdapat beberapa masalah dalam pemberdayaan UMKM yang secara umum terjadi pada setiap UMKM yang ada di Indonesia. Menurut Mas Tommy, bagaimana perkembangan UMKM Kota Kediri saat ini? Oke, terima kasih Pak Ari. Menurut pengamatan saya, di Kota Kediri telah dilaksanakan program pemberdayaan yang direncanakan oleh pemerintah Kota Kediri dan dilaksanakan oleh lembaga aparatur yang ada di Kota Kediri, termasuk Dinas Koperasi UMKM yang ada di Kota Kediri, serta dengan adanya program Prodamas yang sedang dijalankan oleh pemerintah dengan memberikan setiap kelurahan kebebasan untuk melakukan kebijakan di daerahnya masing-masing, membuat program pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan UMKM juga dapat berjalan. Harapan dari pemerintah Kota Kediri dengan adanya program atau kebijakan tersebut dapat membantu pemberdayaan UMKM yang ada di Kota Kediri untuk menjadi lebih berkembang dan maju dari sebelumnya. Oke, lalu sejauh ini menurut Mas Tommy, kendala apa saja yang menjadi penghambat perkembangan UMKM di Kota Kediri? Oke, Pak Ari, menurut pengamatan saya, kita ambil contoh UMKM produk olahan tahu. Produk olahan tahu itu menjadi salah satu produk kuliner atau oleh-oleh andalan yang ditawarkan oleh Kota Kediri kepada para masyarakat yang ingin membawa oleh-oleh tersebut. Karena memang Kota Kediri disebut dengan kota tahu. Hampir di setiap daerah yang ada di Kediri memiliki UMKM yang bergerak di bidang olahan tahu, baik yang kecil maupun yang sudah besar. Namun, dengan banyaknya usaha yang bergerak di bidang olahan tahu tersebut juga memunculkan kompetisi persaingan yang bikin keresahan bagi pengusaha kecil, yang dimana khawatir apabila produk yang mereka tawarkan tidak dapat bersaing dengan pengusaha yang sudah besar dan memiliki nama. Permasalahan permodalan ini kurangnya sumber daya yang ada dan kualitas produk yang masih kalah menjadi beberapa masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil agar dapat bersaing dengan pelaku usaha olahan tahu yang lain yang ada di Kota Kediri. Selain itu perlu adanya strategi-strategi khusus yang dijalankan oleh pemerintah Kota Kediri melalui Dinas UMKM dan Koperasi Kota Kediri untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, selanjutnya menurut pengamatan Anda, bagaimana implementasi pemberdayaan UMKM yang sudah berjalan selama ini di Kota Kediri, Mas Tommy? Baik. Menurut pengamatan saya, ini sudah cukup baik, Pak Ari, karena saya mencatat ada 3 poin implementasi kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM. Di antaranya yang pertama, dengan menciptakan klinik UMKM yang menjadi wadah bagi para pelaku UMKM untuk dapat melakukan konsultasi mengenai produknya. Untuk yang kedua, dengan adanya pelatihan dan pemonitoran ke setiap daerah yang dilakukan setiap bulan, menciptakan hubungan dan sinergi yang baik antara Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pelaksana program dengan para pelaku UMKM. Dan yang terakhir adalah dukungan dari masyarakat ketika diadakannya pasar UMKM juga memperlihatkan bahwa program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM mendapat sambutan yang baik dari masyarakat di sekitar Kota Kediri. Baiklah, terima kasih kepada Mas Tommy yang sudah menyempatkan hadir di sini, dan terima kasih bagi yang setia di channel Sekolah Kebijakan Publik. Kita akan berjumpa lagi di podcast-podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.